95.1 Top FM Paguyangan. Masih bincang-bincang khusus ya bersama Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Muhammad Agus Wahid MKes, di mana beliau juga didampingi oleh Bapak Lukman Suyanto Sarjana Hukum dan juga ada Bapak Rafiuddin Musa SEMM. Pada kesempatan siang hari ini kita nanti akan kembali melanjutkan perbincangan kita ya seputar bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini menarik sekali, apalagi di saat-saat pandemi corona saat sekarang ini, yang insya Allah mudah-mudahan, namanya juga harapan Pak Agus ya, mudah-mudahan sebelum kesempatan hari ini masih bersama saya Ian dan juga rekan Bayu, kemudian di studio 1 ada rekan Arif, juga ada rekan Rara, dan kita lanjutkan kembali pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Paguyangan, bincang-bincang seputar bahaya penyalahgunaan narkoba bersama Kepala Pelaksana Harian Bapak Dr. Andes Muhammad Agus Wahid MKes, dan juga ada Bapak Lukman Suyanto Sarjana Hukum, juga ada Bapak Rafiuddin Musa MKes ya, Bapak Rafiuddin Musa. Dan ini nanti juga kita akan mencoba meminta tanggapan ini dari Mas Rafiuddin terkait lagu yang pada awalnya kita juga simak bersama, kemudian sebelum pesan-pesan pariwara juga lagu itu kita simak bersama lagi. Nah, menurut Mas Rafiuddin, bagaimana ini lagu ciptaan dari Bapak Kepala Pelaksana Harian BNK Brebes? Ini menarik sekali lagu tersebut. Bagaimana menurut Mas Rafiuddin, dan apakah ini cocok nih dengan pandemi corona saat sekarang ini? Bagaimana Mas Rafi? Terima kasih, izin Pak Pimpinan untuk menyampaikan pendapat. Kalau menurut saya, untuk kita melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba itu bukan hanya dengan bentuk kita melalui rapat-rapat atau mengundang massa, dan ini menurut saya suatu terobosan baru dari pimpinan BNK yang sekarang. Sosialisasinya melalui lagu. Ya, gimana dengan lagu itu bisa kita langsung perdengarkan ke seluruh lapisan masyarakat, dan terobosan baru ini juga seperti yang telah dulu pernah dilaksanakan oleh Kepala BNK yang sebelum itu. Kalau yang dulu itu melalui buku dan puisi, dan kalau yang sekarang melalui terobosan barunya itu melalui lagu. Iya, luar biasa. Dan lagu ini bukan hanya dijadikan satu tontonan tapi juga tuntunan ya, iya, Mas Rafi ya. Dan lagu itu juga tidaklah bisa pas sekali dengan keadaan yang sekarang, yaitu di mana terjadinya pandemi corona di seluruh dunia. Padahal lagu itu diciptakan lebih dari setahun yang lalu. Betul. Dulu awalnya untuk sosialisasi dengan cara dilombakan lewat acara lomba qasidah, dan sekarang ini diinisiatifkan direkam untuk disosialisasikan melalui YouTube dan sosial media lain. Nanti lewat Singosari Top FM dan juga. Juga nanti juga bisa dilihat di YouTube akun Singosari FM Brebes. Termasuk juga nanti akun media sosial Top FM Paguyangan. Iya, jadi pada intinya ini memang luar biasa ya Mas Rafi ya, sangat apa yang luar telah biasa sekali, diciptakan beliau. Mungkin ada lagi tanggapan terkait lagu ini, atau cukup mungkin juga dari Mas Lukman ada tambahan? Cukup. Mungkin berkaitan dengan sosialisasi Mas Yan, karena ini mestinya yang menilai bukan penciptanya. Ya. Nanti jadi, kalau ini menilai satu contoh begini, kelihatannya sederhana Mas, yang sudah kami lakukan
lomba Qasidah Rebana misalnya. Pesertanya waktu itu 36 grup. Satu se-Kabupaten Brebes. Ya, wilayah selatan terutama. Oh, wilayah selatan. 36 grup, satu grup itu pesertanya ada 20 orang. Berarti ada 720 orang yang belajar menyanyikan itu. Paling tidak belajarkan itu menjadi lagu wajib. Nah, paling tidak ada 720 orang mendengarkan syair yang dinyanyikan itu. Nah, kalau itu dinyanyikan, mereka bawakan ketika forum-forum pengajian misalnya, karena mereka grup-grup yang sering ditangkap. Berarti berapa ribu orang yang sudah mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tapi ini saya pikir sangat efektif, Mas. Itu demikian. Ini menarik sekali. Tadi Pak Agus sampaikan ya, Pak Kepala Pelaksana Harian BNK Kabupaten Brebes menyampaikan bahwa itu juga pernah dilombakan di event Qasidah. Iya, itu. Nah, ini juga menjelang Ramadan ini. Alangkah baiknya juga nih ketika lagu yang versi Qasidah tadi dimaksimalkan agar masyarakat juga, karena ini kan bukan hanya sekedar hiburan Mas Lukman, bukan hanya tontonan tapi tuntunan. Nah, ketika momennya Ramadan ini akan lebih menarik sekali, akan terus dipublish ke masyarakat. Ya, Mas Lukman. ada rekamannya, kita punya rekamannya nanti untuk peserta-peserta itu. Nanti ya kita kondisikan dengan panitia juga di sana. Oke, luar biasa ini ya. Sekaligus Pak Mas Jan, siapa tahu dinas instansi lain bikin pesen lagu. Nah, pimpinan kami itu seperti itu. Karena dengan seringnya bersosialisasi ya, otomatis kan orang juga semakin banyak yang tahu, Pak. Seperti itu Mas Lukman ya. Oke, kembali ke Bapak Agus Wahid ya, selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Luar biasa nih, beliau selain sebagai Kepala Pelaksana Harian BNK atau salah satu pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, tapi beliau juga bisa menciptakan beberapa lagu ya, bukan hanya lagu. Karena saya juga pernah lihat di YouTube beliau, Mas Lukman ya, terkait lagu Brebesan saya juga pernah lihat, dan ya ini menarik sekali. Tapi mungkin kita akan kembali ke permasalahan seputar penyalahgunaan narkoba ini, Pak Agus ya. Menurut Pak Agus ini bagaimana ini ya, sejauh mana sih penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Brebes khususnya, Pak Agus? Kalau ditanya bagaimana kerawanan ataupun tingkat penyalahgunaan narkoba, sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kita semua itu Indonesia dalam keadaan darurat narkoba, jadi darurat semuanya. Jadi bahaya narkoba itu mungkin hampir seperti fenomena gunung es ya. Kita tahu satu dua orang yang mungkin bisa ataupun yang mungkin kena razia petugas, tapi mungkin ada sekian ribu di belakang itu yang tidak nampak gitu. Oleh karena itu saya pesan kepada semuanya saja, terutama juga orang tua yang mungkin kebanyakan rata-rata juga penggunanya mungkin remaja yang ingin coba-coba ataupun siapapun sajalah, karena narkoba itu memang satu sangat berbahaya. Karena apa? Karena kalau kita sekali sentuh narkoba kita tidak lepas, maka ada 3 hal yang mungkin akan ditemui. Yang pertama kendir, kalau nggak kendir. Yang kedua mungkin bui, yang ketiga mati. Itu pasti kalau kita konsumsi narkoba. Akhirnya itu 3 itu, kalau nggak gila, terus masuk bui, kalau nggak ketangkap, yang ketiga insya mati karena overdosis dan lain-lain. Itu pasti. Oleh karena itu saya pesan ke seluruh pemirsa radio dan dimanapun dimanapun Anda berada, mungkin pemirsa Singosari FM dan Top FM Pakuyangan dan semua masyarakat Brebes, tolong disampaikan ke seluruh warga masyarakat Brebes, mari kita jaga keluarga kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena itu kalau enggak mati, kentir, pasti masuk bui. Itu jadi pasti, ya, itu pasti. Oleh karena itu monggolah kita, karena itu sesuatu yang mungkin sembunyi-sembunyi dan lain-lain, kita bekali keluarga kita masing-masing lah. Jangan sampai tersentuh yang namanya narkoba, itu aja Mas. Iya.
Luar biasa ya. Sementara untuk Mas Lukman sendiri, Mas Lukman sejauh mana sih langkah-langkah Badan Narkotika Kabupaten Brebes ya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap ini dari barang haram ini? Begini Mas Jan, jadi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu atau P4GN itu memang tupoksinya Badan Narkotika, sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Brebes ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu semuanya. Jadi kalau sejauh mana ya semua kegiatan kami lakukan dalam rangka itu. Kami telah kalau boleh kami mencuplik apa sih kata-kata dalam puisinya Khairil Anwar mungkin. Ya kami telah melaksanakan apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum apa-apa. Kenapa dikatakan belum apa-apa? Karena apalah artinya kerja Badan Narkotika Kabupaten Brebes, apalah artinya kerjanya Satres Narkoba apabila tidak didukung oleh masyarakat. Jadi seperti kita ketahui sejak tahun 2015 tadi Pak Kalahar sudah menyampaikan, Pak Jokowi menyatakan Indonesia darurat narkoba. Itu artinya penanggulangan kejahatan narkoba menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tanggung jawab Badan Narkotika, kepolisian dan dinas-dinas yang terkait lainnya, tapi seluruh warga masyarakat. Kemudian dalam pembukaan Undang-Undang 35 tahun 2009 itu Undang-Undang Narkotika dijelaskan bahwa kejahatan narkotika dilakukan secara masif, terorganisir dan modern. Maka apalah artinya Badan Narkotika sendiri kalau tidak seluruh masyarakat bergerak, karena kegiatan yang masif, kejahatan yang masif tentu harus dilawan secara masif pula. Jadi seluruh warga masyarakat harus saiyak, saikoproyo bersama-sama melawan kejahatan narkoba. Saya pikir demikian. Ya. Dan ke Pak Agus kembali, Pak Agus. Ini terkait dengan adanya pandemi corona yang saat ini ya Pak Agus, apakah kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba ini masih tetap dilaksanakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Brebes atau bagaimana ini Pak Agus? Terima kasih Mas. Pada dasarnya kami mengikuti anjuran pemerintah karena yang pertama untuk menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa memang sementara kami pending dulu, menunggu sampai insya Allah wabah corona mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan suci, banyak orang berdoa, banyak orang istighfar, banyak orang ingat kepada Yang Maha Kuasa. Insya Allah pandemi corona cepat berakhir, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin sebagaimana mestinya. Untuk yang menyiasati hal itu, kami salah satunya kita adakan acara seperti ini, jadi agar tetap sosialisasi bisa berlangsung tanpa mungkin perlu mengumpulkan massa, tapi bisa didengarkan oleh banyak orang. Intinya seperti itu Mas. Betul. Ya, dan tampaknya memang media elektronik radio ya, memang ini sepertinya solusi tepat ya Pak Agus ya untuk melakukan sosialisasi. Dan kemudian saya juga masyarakat tahu ya bahwa Pak Agus bersama jajaran Badan Narkotika Kabupaten Brebes ya, bersama staf dan karyawan-karyawatinya gencar selama ini ke sekolah-sekolah, ke tengah-tengah masyarakat. Nah, lantas apakah kemudian mereka tidak merasa kehilangan dengan saat-saat seperti ini, atau mungkin juga barangkali mereka masyarakat sudah memahami Pak Agus ya dengan kondisi pandemi corona yang sekarang ini ya? Mudah-mudahan seperti itu Mas, karena untuk yang sekolah juga kita tahu, sekolah juga diliburkan, aktivitas terus untuk aktivitas-aktivitas lain juga dibatasi, untuk yang sifatnya berkerumun, mengundang massa untuk berkerumun juga dibatasi. Jadi insya Allah masyarakat semuanya juga cukup menyadarilah. Memang ada beberapa agenda yang sudah kita siapkan, sebetulnya ada permintaan untuk sosialisasi di berbagai tempat, karena pas kita mau laksanakan ada wabah seperti ini, terpaksa kita pending.
sebetulnya sih bisa kita lakukan dengan Zoom, tapi kayaknya untuk ke masyarakat kayaknya mungkin belum efektif karena mungkin terkait dengan antara lain apa dan apanya lagi mungkin. Iya betul. Ya, jadi memang tepat Pak Agus ketika memanfaatkan sebuah dialog seperti ini ya, forum dialog seperti ini secara live di radio ataupun juga secara recording dan sebagainya, semua bisa dilakukan oleh pihak-pihak manapun yang ingin menyampaikan pesan untuk masyarakat. Jadi barangkali ini adalah satu langkah yang tepat ya, ketika Badan Narkotika Kabupaten Brebes juga yang harus memending kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang atau berkerumunan, kemudian mengambil solusi tepat untuk masuk ke radio karena hanya membutuhkan beberapa orang saja, kemudian apa yang bisa disampaikan pun ya, bisa punya peluang lebih banyak lagi untuk masyarakat bisa mendengarkan apa yang disampaikan Pak Agus selaku Kepala Pelaksana Harian bersama Mas Lukman dan Mas Raffi, staf Pak Agus dan yang lainnya. Ini tentu hal yang luar biasa. Oke Pak Agus, juga Mas Lukman dan Mas Raffi, ini menarik sekali ya, masih banyak hal yang ingin kami tanyakan dan seperti biasa nanti rekan Arif di Studio 1 bersama rekan